Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami cintai anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 27 Jakarta. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapati bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Bulan suci Ramadan ini terkandung beribu-ribu rahmat dan kemuliaan di dalamnya. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran secara harfiah atau menurut bahasa adalah diturunkannya Al-Quran, yaitu kitab suci agama Islam. Sedangkan menurut istilah adalah merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang penurunan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, di mana malam 17 Ramadan adalah biasa kaum muslimin memperingatinya sebagai nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini menurut riwayat Imam Tabrani dan An-Nasai dalam Shahihul Kubra. Peristiwa terjadinya diturunkan ayat Al-Quran atau wahyu pertama kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Saat itu Nabi merasa gelisah terhadap kaum Mekah dan bahkan sendiri merasa gelisah terhadap keluarga, karena saat itu kaum Mekah mereka membuat patung-patung berhala-berhala yang dijadikan sesembahan Tuhannya. Maka pergilah Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira untuk minta petunjuk, untuk merenungkan dirinya, minta petunjuk kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Maka ketika itu datanglah malaikat Jibril dan memeluk Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi menjawab, "Ma ana biqa'i, saya tidak bisa membaca." Dipeluk lagi, "Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad." Kemudian Nabi juga mengatakan, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Dipeluk lagi hingga 3 kali pelukan. Dan terakhir, ketika Nabi mengucapkan saat itu, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Itulah ayat yang diturunkan atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Alaq dari ayat 1 hingga ayat 5 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.
khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tentunya kalian semua sudah hafal tentang surat Al-Alaq ini. Perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi. Ummi ini berarti tidak bisa membaca dan menulis, atau yang sekarang kita sebut dengan buta huruf. Meskipun beliau dikatakan ummi atau buta huruf, namun beliau adalah orang yang sangat cerdas. Kemudian dalam peristiwa yang berangsur-angsur ini, diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, itu dikatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dalam surat Al-Isra ayat 106. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk memudahkan menyampaikannya kepada umatnya, dan juga untuk memudahkan menghafal dari tiap-tiap wahyu, tiap-tiap ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian kita dapat mengambil makna dari peristiwa diturunkannya Al-Quran ini. Yang pertama hendaklah kita perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian kita mentadabbur Al-Quran dan mengamalkannya. Insya Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu mendapat kemuliaan, keberkahan, dan bahkan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.